para peserta webinar siang hari ini. Mohon izin saya mewakili manajemen Telkom, ya, khususnya Telkom Kediri yang menginisiasi kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas semua limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua. Teriring doa ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita teladan dan semoga kita nanti termasuk hamba-hamba yang diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin. Yang ketiga kalinya tentunya terima kasih kepada semua peserta, terutama narasumber kita yang pada siang hari ini bisa meluangkan waktu ya untuk berbagi ilmu. Pada siang hari ini kita akan banyak belajar ya. Kalau kita lihat judulnya luar biasa ya, strategi bikin konten viral untuk menaikkan penjualan kita atau marketing kita. Rekan-rekan semua atau peserta webinar, terutama Pak Agung Hartadi yang sudah hadir pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih ya. Siang hari ini kita nanti belajar di era digital sekarang ini ya, memang kita tidak bisa meninggalkan ya terhadap teknologi ya, termasuk dalam kita berusaha tentunya teknologi atau sekarang memasuki era digitalisasi ini memang sangat membantu kita ya. Secara konvensional sudah tidak memungkinkan lagi ya kita untuk mengembangkan usaha kita. Ya tentu kita nanti memanfaatkan teknologi digital, kemudian konten-konten yang nanti akan menarik kepada calon customer kita. Telkom dalam hal ini tentunya menyambut baik ya inisiatif dari rekan-rekan yang siang hari ini mau belajar. Monggo ada beberapa produk dari Telkom nanti yang bisa untuk menunjang kegiatan rekan-rekan. Ya, kalau di sini ada produk kita Indibis ya. Jadi produk connectivity. Kalau yang dulu kita mengelola IndiHome, sekarang IndiHome sudah dikelola oleh anak perusahaan Telkomsel. Per 1 Juli kemarin lah kita sekarang mengelola di bisnis small medium enterprise untuk apa itu B2B-nya yaitu dengan Indibis connectivity. Ya, monggo nanti kalau rekan-rekan di rumah barangkali belum punya akses internet, boleh nanti googling atau mencari informasi terkait dengan Indibis yang banyak memberikan kemudahan, akan membantu terkait dengan penyediaan akses internet. Insya Allah mungkin itu nanti silahkan kepada Mas Agung yang sebagai YouTuber kita yang luar biasa dari Tulungagung ya Mas ya. Saya sempat kemarin profiling sedikit, luar biasa perjalanan karir yang sudah sekarang sedang naik daun ya kan. Nah nanti ya kita bantu teman-teman Mas nanti supaya terutama yang muda-muda ini ya memang harus punya apa itu kemauan untuk belajar ya. Karena memang kalau kita nggak mau belajar, apalagi sekarang ini bisnis di apa itu secara konvensional sudah kurang memadai lagi ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, bisnis online, kemudian kita buat konten-konten yang sangat menarik ya, terutama dalam hal nanti kita mungkin punya produk-produk yang nanti bisa ditawarkan di secara online ya. Insyaallah nanti akan dikupas tuntas oleh Mas Agung Hartadi trik-trik apa yang nanti harus kita pelajari. Yang penting dalam berusaha itu ya niat kita, monggo kita niat untuk membantu gitu ya. Jadi kita ini tidak hanya sekedar bisnis, tapi bagaimana kita nanti membantu yang lain juga, membantu customer kita, membantu orang lain dengan niatan yang baik ini. Ya Allah paring barokah sehingga bisnis yang kita jalankan ini ya ada berkahnya atau barokahnya. Ya kan. Jadi kalau sesuatu itu berkah, barokah, manfaat, nah itu nanti ya luar biasa
ya kan. Selama kita memegang teguh ya amanah apa yang kita janjikan sesuai dengan apa itu standarisasinya gitu kan. Nah, hal seperti itu barangkali nanti akan bisa membantu kita dalam meningkatkan penjualan kita. Monggo nanti yang muda-muda ini ya kita terus telaten ya, sabar, ulet ya kan. Nanti kita dengar aja cerita Mas Agung bagaimana bisa menjadi YouTuber yang sukses ini tentunya juga tidak harus memerlukan perjuangan ya. Ya memerlukan kesabaran, ketelatenan, keuletan ya kan, dan tentunya tidak lupa kita harus ya berdoa karena segala sesuatu itu yang menentukan di atas ya. Kita berusaha sepol kemampuan kita ya, kita sambil berdoa mudah-mudahan ya Allah memberikan kesuksesan kita bersama. Dan saya doakan yang belajar pada siang hari ini diberikan ilmu yang manfaat, ilmunya nanti bisa untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Demikian insya Allah sedikit pengantar dari kami mewakili manajemen Telkom, khususnya Telkom Kediri. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Terima kasih Pak Agung atas sambutannya. Sebelum kita mulai, kita bisa absen dulu nggak ini dari mana aja? Karena kemarin tuh di-share juga di YouTube-nya channel Pecah Telur di komunitas. Ternyata banyak banget fans atau mungkin subscriber dari channel YouTube Pecah Telur. Bisa absen dulu nggak? Mungkin diketik di kolom chat dari mana aja teman-teman. Biar kita bisa kenalan dari Kalimantan Timur, dari Lampung, subscriber dari Ngawi. Ini tangganya Deni Caknan ini. Ada dari Bandung juga, dari Batam, dari Bandung, dari Sumatera Utara hadir juga. Banyak banget, dari Madura juga ada. Kemarin tuh sebelum daftar, kita kan ngasih formulir gitu. Pertanyaan apakah sudah mempunyai bisnis atau belum, dan rata-rata 60%, 60% lebih itu eh, menjawab sudah dan 40%-nya menjawab belum. Semuanya pada tertarik nih cara membangun usaha atau bisnis lewat webinar ini dengan judul strategi bikin konten viral buat naikin konversi penjualan. Nah, sebelum kita mulai nih, saya memperkenalkan dulu My Indie Biz. Nggak banyak, singkat aja. Saya mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum ya? Sudah Mas. Sudah. Sudah, Mas. Nah, apa sih mau memperkenalkan yang namanya My Indie Biz? Apa sih My Indie Biz? Aplikasi atau platform yang nantinya itu bisa menjadi sahabat teman-teman yang mau membangun usaha. Karena banyak sekali di survei itu pada minat. Karena kemarin itu ada alasan juga kenapa ikuti webinar ini. Karena pengen membangun usaha yang sukses, pengen mencari konten-konten yang viral. Karena Pak Agung Hartadinya channel YouTube Pecah Telur, karena fansnya dari sini. Nah, rata-rata mereka menjawabnya tuh pengen untuk membangun usaha. Nah, main di bis ini cocok banget buat kalian eh buat pengen bangun usaha, karena ada apa aja sih di main di bis. Yang pertama, di main di bis itu ada produk-produk buat mengembangkan usaha kalian, teman-teman. Mulai dari monitoring jaringan, CCTV, lalu ada high speed internet dari IndiBiz, lalu ada untuk pembayaran ada IndiBiz Pay, dan banyak lagi produk-produk dari IndiBiz. Selain itu, selain produk-produk dari IndiBiz, ada juga pengembangan diri melalui video pembelajaran, mulai dari sukses membangun bisnis di bidang kecantikan itu apa aja, lalu peluang usaha yang bertahan jangka panjang itu apa aja, tips and triknya, cara membuat NIB. Di sini tuh ada banyak video pembelajaran dan bisa kalian nikmatin gratis. Di sini juga ada event-event yang bisa kalian nikmatin gratis. Ini event yang sekarang lagi dijalanin. Besok juga ada lagi tanggal 24. Buat kalian teman-teman yang pengen gabung, silakan daftar di My Indie Biz. Nanti daftarnya akan
di akhir ini akan kita kasih tahu. Ini yang kemarin pengembangan diri, video-video webinar. Lalu ada juga pengembangan diri via artikel buat kalian yang mungkin aku males ini mas, malah lihat video pengen baca aja. Ini ada juga artikel-artikel yang tentunya menunjang teman-teman buat bangun usaha, mulai dari tips and tricksnya, tren, lalu cerita-cerita sukses di My Indivis semuanya ada. Dan yang terakhir, ini ada Busy. Busy adalah chatbot AI yang ada di platform My Indivis. Nah, di sini tuh kalian kalau biasanya kan nyari cara mengatur keuangan coffee shop, cara mengatur keuangan usaha kalian. Kalian tinggal chat aja di sini, nanti akan keluar jawaban dari Busy. Jadi sangat memudahkan kalian buat membangun usaha. Caranya gimana sih daftarnya? Buat kalian yang punya Android, kalian bisa langsung aja di Play Store. Tapi untuk user iPhone, kalian bisa klik telkom.link/daftar My Indibis atau scan barcode yang ada di sini. Caranya gampang banget dan gratis. Semuanya tadi bisa kalian nikmatin gratis. Nah, terima kasih. Sebelum acara kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Pak Agung Hartadi, founder dari channel YouTube Pecah Telur. Bapak Agung Hartadi mulai channel YouTube Pecah Telur ini pada 28 Desember 2020. Berarti bentar lagi mau ulang tahun Pecah Telur ini, Pak, Desember. Memiliki 893.000 subscriber, hampir 1 juta. Ayo, yang mungkin belum subscribe, subscribe. Jangan melihat kontennya aja, tapi subscribe juga biar update gitu, teman-teman. Mewawancarai lebih dari 300 narasumber dari seluruh Indonesia. Dan tentunya banyak sekali pengalaman beliau dalam membuat konten. Untuk itu kami persilakan Bapak Agung Hartadi untuk memulai webinar kali ini dengan judul Strategi Bikin Konten Viral, Naikkan Konversi Penjualan. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Agung Hartadi dari Pecah Telur. Baik, terima kasih Mas Firman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hormat kami Pak Agung ya. Saya mengikuti juga kayaknya selamat pagi. Gitu. Pagi, pagi, pagi. Baik, perkenalkan teman-teman, saya Agung dari Tulungagung. Rumah saya sekarang ada di Sumber Gempol. Izin saya share screen, Mas Firman ya. Baik, jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Indibis Kediri, Mas Firman yang kemarin ngontak saya untuk menjadi narasumber yang di program ini ya, di program bagaimana sih bikin strategi konten viral dan konten itu bisa naikkan sales kita gitu. Jadi ini adalah diskusi tema hasil diskusi saya dengan Mas Firman. Tema apa yang kira-kira relate dengan teman-teman. Nah, ini Insya Allah kita coba akan bawakan siang ini. Mungkin teman-teman juga mungkin yang belum bisa hadir karena juga waktunya ternyata siang hari ya Mas Firman. Jadi mungkin masih ada yang beraktivitas, masih ada yang melakukan pekerjaannya begitu. Betul. Oke, konten webinar ini kolaborasi dari Indibis Kediri dan juga Pecah Telur ya teman-teman. Kemudian apa sih bagi yang belum tahu Pecah Telur? Jadi Pecah Telur itu pelopor video biographical documentaries untuk bisnis. Jadi waktu kita memulai, memang ada beberapa yang video
dokumenter. Terlebih juga biografi dokumenter ada beberapa. Cuma memang dari mereka ada yang fokusnya ke pertanian, ada yang fokusnya ke rata-rata waktu itu memang yang banyak ke pertanian. Gitu. Yang benar-benar dokumenter personal, biografi, yang kemudian tujuannya untuk bisnis itu belum ada. Nah, kemudian coba kita masuk dan kita menjadi pelopor video biografikal dokumenter untuk bisnis. Kalau apa video podcast bisnis banyak atau bincang-bincang bisnis gitu banyak. Cuma yang genrenya dokumenter, terus kemudian yang diulik banyak personalnya, biografinya, dan juga direlatekan dengan bisnis itu kita pelopornya begitu. Tadi juga saya meralat sedikit dari Mas Firman. Jadi memang bikin akunnya itu Desember 2020. Cuma start uploadnya itu Januari 2021. Jadi memang ada sekitar 3 bulan kita untuk mencari konten gitu. Jadi setelah kita tercetuskan ide pecah telur, kita itu masih cari konten. Jadi kita tidak langsung upload. Nah, nanti strategi konten kayak nandon konten itu juga perlu gitu. Jadi nanti ada beberapa tips bagi teman-teman yang ingin membangun YouTube atau konten media konten video. Nanti ada beberapa tips nanti yang akan saya berikan berdasarkan yang pernah saya lakukan. Begitu. Jadi apakah ketika konten viral ini memiliki dampak terhadap sales? Ini sebuah pertanyaan kita ya. Jadi apakah benar konten viral ini bisa naikkan sales? Nah, saya ada sebuah video. Video ini kebetulan video ini adalah recording apa sih namanya WA. Jadi recording WA salah satu narasumber kita yang barusan kita upload di Pecah Telur. Nah, kebetulan waktu itu viral videonya. Sebenarnya ini lebih dari ini sebenarnya. Cuma waktu itu wah mumpung karena malamnya itu, jadi ada CS yang nanggepin WA dari pagi sampai sore, kemudian dibiarkan kan HP itu sore dibiarkan sampai besoknya begitu. Nah, ini chat yang kemudian belum terbalas atau ini kemudian saya coba divideokan gitu. Nih saya tunjukkan ke teman-teman, ini salah satu sebuah bukti bahwa konten viral itu ada loh dampaknya untuk penjualan. Baik, jadi ini adalah salah satu chat ya teman-teman. Chatnya itu nggak habis-habis. Jadi ditinggal malam aja besoknya, banyak banget. Jadi ketika konten viral itu, wah ternyata dampak juga ya di penjualan. Banyak testimoni yang saya dapatkan dari beberapa narasumber yang saya dapat. Contoh waktu itu viral pertama itu adalah ikan koi ya. Jadi ikan koi itu ada narasumber menceritakan beliau bisnisnya ikan koi, Pak Agung. kemudian bagus, ini cara pengindukannya begini, potensinya seperti ini, kemudian dia bervideo seperti itu. Nah, videonya viral, eh, stoknya dia habis, jadi diserbu pembeli. Jadi karena kan di video itu menceritakan koi tapi indukan gitu. Jadi indukannya dia habis. Bahkan sampai kemudian tetangga-tetangganya dikontak yang punya indukan taruh sini. Sampai habis lagi, agak jauh lagi sudah. Kemudian di Tulungagung habis, dia pindah ke Blitar, cari indukan yang kemudian dicari oleh penonton. Jadi memang banyak yang seperti itu. Ada juga Bu Ana dari Blitar yang kemudian, kalau Bu Ana ini lucu. Jadi karena dia adalah seorang yang memiliki retail, jadi dia membuat retail. Jadi bisnisnya itu mirip seperti Indomaret dan Alfamaret, cuma beliau lokalan lah gitu ya, Pak retail Agung izin. lokal gitu. Slide-nya belum jalan sepertinya, Pak. Oke, baik ini. Oke, sudah ya. Belum, Oh, belum jalan. belum Tadi jalan. videonya belum kelihatan juga Belum berarti ya. kelihatan juga, Pak. Bisa Waduh. Dibaleni neh, Oke, Mas. oke.
Oh, dibalani lagi. Siap, siap. Itu Oh, sadungan. Kadang saya cerita panjang, ternyata belum lihat videonya ya. ya Pak, belum di full screen atau di play kayaknya. Oh, gitu ya. Ya udah, saya anu aja coba. Saya saya apa namanya? Mainkan langsung gitu ya dari device saya. Sebentar. Baik, sebentar teman-teman ya. Kok. Sudah kelihatan? Mas Firman bisa konfirmasi sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Oke, kita coba play ya. Oke, dah. Nah, itu sudah kelihatan tadi Mas ya. Nah, itu salah satu apa ya? Yang kita nggak semua yang kemudian kita bisa engage, kita lihat hasilnya. Ini itu salah satu narasumber yang kemudian kita konfirmasi ke kita dan kita coba lihat hasilnya dong, hasil setelah diupload dan waktu itu memang viral. Itu memang wah orderannya luar biasa. Jadi sampai barangnya dia itu, kalau yang ini tadi kosmetik kebetulan ya barangnya ya. Jadi dia cuma punya barang ready stock itu 4.000 item dan ada beberapa orang yang mau lebih dari dua, misal beli tiga, beli empat itu nggak boleh. Karena memang stoknya terbatas dan juga kalau mau buat lagi itu ada proses fermentasi yang agak lama gitu, sekitar 1 bulan. Jadi belinya itu dibatasin dua gitu. Ini maksimal dua karena untuk yang pengen beli banyak sekali gitu. Jadi memang ketika konten viral itu apa berdampak ya teman-teman kepada penjualan. Cuma tidak semua konten yang viral berdampak gitu. Nanti akan kita pelajari konten yang berdampak itu seperti apa. Itu saya akan lanjut lagi ke slide ya. Baik. Eh, siap. Udah kelihatan, Mas Mas Firman? Sudah Pak. Oke, lanjut ya. Baik. Bagaimana caranya viral gitu ya. Jadi mungkin teman-teman dari pebisnis tidak semua juga harus terjun menjadi konten kreator. Tidak semua juga nanti harus menjadi YouTuber atau TikToker atau video-video yang lain gitu ya. Jadi kok cara pertama bisa numpang konten orang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi contoh dari narasumbernya pecah telur. Jadi YouTuber-YouTuber kontak aja YouTuber-YouTuber yang relate dengan teman-teman. Mungkin eh wah saya pengen nih masuk channelnya ini, ya kontak aja langsung. Jadi rata-rata di YouTuber itu ada kontaknya. Tidak tidak usah memikirkan nanti apakah direspon atau apakah bakal jadi yang penting kontak 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 aja. Jadi banyak juga misal ada orang Semarang kontak saya, Mas, saya punya cerita bagus seperti ini. Memang belum belum saya langsung follow up di dalam waktu dekat karena memang belum ada jadwal ke sana. Tapi nanti ketika ada saya jadwal ke sana kayak cari-cari dulu gitu. Oh, narasumber dulu yang kontak dari Semarang siapa ya gitu. Jadi teman-teman kontak-kontak aja beberapa beberapa influencer, beberapa YouTuber, beberapa
yang main di selebgram atau apa itu kontak-kontak aja nggak apa-apa, tidak direspon dalam waktu dekat. Cuma memang itu masuk database mereka. Nanti sering kontak lagi kalau nggak direspon, kontak lagi gitu. Jadi numpang konten orang lain. Jadi ini juga bahkan ada juga strategi strategi bisnis itu yang dia itu strategi trafficnya dari konten ke konten jadi gitu. Jadi saya pernah meliput sebuah sebuah makanan restoran begitu di Kediri. Jadi memang dia itu hidupnya dari konten ke konten. Jadi dia itu karena dia lokalan, jadi dia pertama ngonten si A, ngendos si A untuk konten India. Entah ini gratisan atau endorse ya, atau mungkin dibayar dengan atau mungkin dikasih kayak imbalan dari produknya. Jadi ada di Kediri ini konten di sini dapat makan gratis kayak gitu. Konten di sini dapat apa? Yang anu aja. Ataupun nanti kalau teman-teman sudah punya budget, ya udah dianggarkan ngundang influencer. Dia itu sebulan katakanlah ngundang 3 orang influencer, selebgram gitu atau TikToker gitu. Selain dia juga konten sendiri ya yang kasus ini ya. Jadi teman-teman bisa caranya viral itu bisa juga dengan numpang konten orang lain dan ini sudah mulai banyak orang yang sukses di konten orang lain begitu. Dan sebenarnya saling membutuhkan ya, seorang konten kreator itu juga butuh konten gitu. Jadi saling membutuhkan, tidak perlu malu, tidak perlu langsung kontak-kontak aja. Kemudian yang kedua adalah menjadi konten kreator untuk bisnisnya sendiri. Ini juga sekarang marak ketika ketika mulai ada kemarin di tahun 2020 dan 2021 ya tepatnya itu marak TikTok ya. TikTok itu banyak bisnis yang kemudian menjadi konten kreator. Pebisnis itu menjadi konten kreator. Sangat simpel, ditunjukkan saja prosesnya memasak, misal makanan ini ya, ditunjukkan proses memasak, di proses lagi ngirim orderan, proses lagi apa itu. Nah, kalau sebelum ada TikTok muncul, biasanya orang itu kalau jualan kan harus sharing-sharing duluan. Biar biar dapat engagement ya, biar dapat engagement like, comment, share atau ada orang yang mengikuti dia. Nah, semenjak ada TikTok itu tidak berlaku lagi, tidak perlu sharing lagi. Jadi langsung aja jualan gitu. Jadi kemarin sempat ada TikTok itu merubah permainan. Jadi langsung selling aja begitu. Nah, jadi menjadi konten kreator untuk bisnisnya sendiri. Jadi teman-teman lah yang menjadi influencer begitu. Nah, gitu ya, teman-teman. Pak Jadi bisa bisa di full eh, screen kan dulu, menjadi konten kreator untuk bisnis sendiri atau bisa juga dengan numpang orang lain. Lanjut ya. Pak Agung. Teman-teman bisa nyimak sampai saat ini ya. Pak Agung tadi bisa di full screen kan dulu Pak, anunya PPT-nya, Apa Mas? di full screen kan dulu PPT-nya, Oh belum ya? belum Padahal di sudah loh Mas. ini belum full screen Pak. Di ini loh di pojok kanan itu ada full screen. Ini kan? Buka Belum. yang kanan Pak. Loh, mana ya? Yang kanan. Sampingnya persen itu mungkin Pak. Sebentar. Saya buka lagi aja di sini ya. Sorry. Atau mungkin F11 kalau nggak salah ininya. Karena ini masih tampilannya masih PowerPoint Pak. Oh begitu ya. Ya. Baik. Sudah sekarang? Belum, Belum. belum. Oh belum ya. Padahal di saya sudah PowerPoint sih Mas. Oh, sudah. Ya, oke, sebentar. Apa-apa Mas. PowerPoint dulu. Terus habis itu. Zoom. Sekarang sudah? Sudah Pak. Sudah Mas? Sudah. Oh, sorry. Saya ulang kalau gitu ya. Oh, nggak bisa back. Udah bisa Nah, ini jalan. tadi. Jadi, caranya viral dengan cara numpang konten orang lain ataupun menjadi konten kreator untuk bisnisnya sendiri. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang
konten kreator itu apa sih gitu. Jadi terlepas dari bisnis, ini saya coba akan mengulas sedikit tentang konten kreator ya. Jadi kalau kalau kemarin saya diskusi dengan teman saya, jadi memang konten kreator itu adalah sebuah profesi yang dengan modal seadanya, tapi dengan potensi penghasilan yang tidak terbatas. Jadi kalau saat ini konten kreator ini pengubah nasib yang paling cepat gitu ya. Ketika viral, wah maka dia langsung mendapat exposure yang luar biasa. Nah, itu adalah konten kreator. Kenapa saya bilang apa adanya? Karena ya memang bisa dimulai dengan hal yang kita punyai. HP selalu semua orang saat ini punya HP. Kuota selalu saat ini insya Allah semua orang punya kuota. Ini orang standar ya, bukan orang yang di bawah rata-rata sekali. Jadi dengan model yang apa adanya, tapi dengan penghasilan yang tidak terbatas. Itu konten kreator. Contohnya juga pecah telur begitu ya. Alhamdulillah saya sudah merasakan, saya sudah apa ibaratnya ya, membuktikan gitu ya. Ternyata pecah telur itu bisa mengubah nasib saya gitu, mengubah hidup hidup kami gitu. Itu yang kemudian saya rasakan dan ingin saya share ke teman-teman bahwa ketika teman-teman nanti sudah mencoba bisnis macam-macam terus kemudian belum coba sukses, coba ke salah satu konten kreator. Kalaupun toh nanti udah punya bisnis terus kemudian sudah tersistem terus atau bisa ada waktu yang masih longgar, itu coba aja digunakan untuk merintis konten kreator. Konten kreator itu tidak selalu di YouTube ya. Eh, Bisa YouTube, bisa Instagram, bisa terserah banyak, TikTok dan sebagainya. Nah, dan saya kemudian juga dari desa, dari Tulungagung, teman-teman, bahkan banyak juga yang belum tahu Tulungagung itu mana gitu. Ketika saya berkunjung meliput teman-teman, wah Tulungagung itu mana sih gitu. Tulungagung itu saya bilang itu tetangganya Australia gitu, karena tetangganya terdepan ya. Ini memang sana itu sudah Australia gitu. Jadi bahkan ada pantai di sini kayak tanda panah gitu Australia berapa kilo gitu. Jadi memang kita dekat dengan laut, tetangganya Australia gitu. Kalau Kediri sudah banyak yang tahu Mas Firman karena sudah terkenal mungkin ya Gudang Garam. Kalau Tulungagung itu mungkin biasanya kita tetangganya Kediri gitu. Nah begitu. Jadi kita dari desa yang pentingnya punya kompeten, kita punya daya saing itu bisa kita menjadi go internasional. Itu sudah kita buktikan juga bahwa kita sudah liputan ke Mekah waktu itu ya, awal tahun kita liputan ke Mekah, ke Madinah. Nah itu bawahnya kita juga go internasional walaupun yang liputan ke sana cuma sekali gitu. Baik, jadi ketika teman-teman mempunyai bisnis, kemudian tidak ada halangan, sah-sah aja menjadi konten kreator untuk bisnis sendiri, begitu. Nah, 3 pilar konten kreator. Jadi konten kreator itu apa sih yang kemudian menjadi yang dicari apa sih? Pilar-pilarnya apa sih? Nah, ini pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru, tips and trick dan entertainment. Jadi apapun nanti segmen yang teman-teman pilih, entah itu nanti dokumenter ataupun nanti vlogger ataupun nanti apa, harus ada ini pengetahuan baru. Rata-rata seperti ini ya, pengetahuan baru, tips and tricks dan entertainment. Kalau di pecah telur itu apa? Itu penggabungan. Jadi ada pengetahuan barunya. Jadi misal kayak gini, yang barusan rilis kemarin, video kami yang terakhir tentang pengetahuan tentang budidaya belimbing. Yang ternyata budidaya belimbing itu bisa diturunkan ke anak dan cucu karena sangat panjang sekali ketika dirawat umurnya. Itu bagi orang-orang yang di luar sana, itu pengetahuan baru. Oh, saya baru tahu ternyata kalau belimbing itu umurnya sepanjang itu gitu. Dan ketika semakin semakin tua pun apa buahnya itu semakin lebat gitu. Itu pengetahuan baru. Tips and tricks menyelesaikan masalah orang. Nah, ada juga banyak beberapa YouTuber atau teman-teman konten kreator itu yang ketika dia berhasil menyelesaikan permasalahan orang, maka dia akan survive, akan tumbuh. Termasuk juga di pecah telur, kita mencoba permasalahan orang dengan cara menginspirasi. Dengan kita menghadirkan sosok-sosok yang pernah melewati masalah masalah sulit gitu. Itu kan tips and trick. Jadi gimana sih ketika kita terbelit utang? Ada salah satu narasumber di Blitar, dia adalah seorang konsultan pelunas hutang gitu, dan itu gratis. Nah gitu. Jadi eh, apa dia intinya itu dia mengurusin permasalahan orang gitu. Jadi teman-teman
Kalau orang curhat ke saya, Pak, saya utangnya banyak, saya utangnya sekian dari puluhan juta, ratusan atau bahkan miliaran, oh saya tinggal share aja nomornya beliau. Wah, hubungi Pak ini, bilang dari pecah telur gitu. Karena eh, itu mencoba menyelesaikan permasalahan orang. Dan memang banyak sekali orang-orang yang terlilit hutang. Sebenarnya bahkan bahkan apa ya? Saya ada orang-orang itu yang ekstrim itu gini. Orang nonton pecah telur itu pasti orang yang sedang sedang lagi butuh solusi gitu, lagi sedang di bawah butuh penyemangat dan sebagainya. Pasti orang katakanlah orang bangkrut gitu. Nah, berarti eh, terus saya gini, oh nggak apa-apa. Pada fase ini pasti ada orang-orang yang sedang bangkrut gitu. Orang yang butuh solusi yang kemudian ketika melihat orang apa tayangan pecah telur akan mendapatkan solusi, minimal mendapatkan semangat gitu. Yang kemudian entertainment. Entertainment ini sangat penting. Rata-rata konten kreator, YouTuber, TikTok dan sebagainya yang bergenre entertainment, menghibur itu view-nya gede atau sustain atau luar biasa banyak lah, bertumbuh gitu. Nah, itu coba kita hadirkan di pecah telur. Contoh nih ya, ini saya ambilnya contohnya pecah telur karena memang yang itu yang saya geluti ya. Entertainmentnya apa sih? Entertainmentnya itu dengan cara menghadirkan video yang bagus, video yang epic, yang coba kita lihat ketika teman-teman nonton pecah telur itu 2 menit sekali nanti ada jeda, ada entertainment mungkin drone, mungkin orang-orang lalu lalang kegiatan dari segi visual pun juga kita cermati ya, kita kita baguskan gitu. Jadi ini dalam rangka entertainment, menghibur gitu ya. Apa ya? Menghibur itu bukan selalu membuat tertawa, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah-indah, melihat yang bening-bening itu juga entertainment gitu. Dan itu kita padukan. Jadi pengetahuan baru, kemudian tips and trick dengan entertainment itu kita padukan. Jadi teman-teman harus melihatkan pilar-pilar ini. Harus ketika bikin konten kreator apa nih apa yang ingin kita fokusin di sini gitu. Harus dilihat gitu. Begitu. Kemudian tips menjadi konten kreator adalah teman-teman coba sesuaikan dengan diri sendiri, merepresentasikan diri sendiri. Teman-teman pebisnis pun yang sudah coba memulai konten kreator sesuaikan dengan dirimu sendiri gitu ya. Jangan jangan melihat konten ini viral kemudian bikin konten seperti itu. Ketika itu tidak cocok dengan dirimu ya kurang maksimal jadinya ya. Harus sesuaikan dengan diri sendiri. Contoh saya itu bikin kontennya kan eh, satu itu kan tanya jawab ya. Apa menginterview orang. Karena memang sebenarnya saya ini orangnya kepo gitu. Ketika dulu sebelum ada pecah telur, ketika saya main itu sudah tanya-tanya. Kayak misal saya datang ke tukang las, usahamu ini gimana, pasarnya siapa, kadang-kadang tanya keuntungannya berapa sih membuat satu mesin gini dari las itu berapa. Jadi memang saya dulu orangnya kepo. Jadi ketika saya membuat konten pecah telur ini kayak memberikan wadah bagi saya gitu. Memberikan wadah saya untuk menyesuaikan diri saya jadi ada faktor dari saya yang kemudian saya carikan wadah gitu. Apa gitu ya. Kemudian kenapa dokumenter? Apakah Mas Agung ini sebelumnya sudah pinter bikin video dokumenter? Enggak, karena saya berdua. Jadi saya yang suka kepo, saya di lingkungan usaha dan suka kepo. Kemudian teman saya ini jago dokumenter. Jadi partner saya ini sering juara dokumenter nasional gitu. Kenapa? Jadi memang ada kekuatan itu. Jadi merepresentasikan teman saya juga itu. Jadi teman saya, yang partner saya ini juara dokumenter nasional. Jadi saya gabungkan. Jadi saya bisnisnya narasumber yang saya tanya-tanya dan kemampuan teman saya yang pintar bikin film dokumenter ini saya gabungkan gitu. Jadi jadi ketemulah pecah telur gitu. Jadi sesuaikan dengan dirimu sendiri. Entah itu nanti hobinya apa, bahkan hobi memancing aja bisa jadi konten itu viral gitu ya. Hobi memasak apa lagi gitu ya. Hobi-hobi yang lain bisa. Jadi sesuaikan dengan dirimu sendiri teman-teman ya. Merepresentasikan dirimu kayak seakan-akan teman-teman itu membuat wadah untuk hobinya diri sendiri gitu loh. Itu awalnya saja. Cuma nanti kalau berkembang nanti bisa kemana-mana. Cuma karena konten kreatornya tidak ada jaminan bahwasanya nanti akan ada viral bahkan akan ada view yang bagus, maka minimal sesuaikan dengan diri sendiri biar happy, biar kalaupun tidak viral juga tidak terlalu ngeluh gitu ya. Kecuali kalau berbisnis ya harus sesuaikan dengan market gitu, bukan dirinya sendiri. Cuma kalau konten konten kreator ya bener diri sendiri dan bener
ngopeni market juga, tapi harus ngelihat diri sendiri gitu ya. Jadi perpaduan antara diri sendiri dan marketnya ada apa enggak gitu. Nah, begitu. Biasanya kita juga sebelum eh, sebelum juga memutuskan kita lihat juga benchmarkingnya ada nggak gitu. Benchmarking itu contoh ketika kita bikin konten seperti ini ada nggak yang viral, yang gede begitu. Nah, kemudian setelah menemukan jenis kontennya yang merepresentasikan diri sendiri tadi, uji coba teman-teman. Uji coba, review, evaluasi begitu. Nah, uji cobanya kalau saya itu di 20 konten teman-teman. Dulu waktu awal pertama dulu, pecah telur itu di 20 konten. Jadi kita kayak sudah menganggarkan ini 20 konten. Kalau 20 konten ini nanti lanjut, bagus, ya sudah kita lanjut. Kalau nggak lanjut, ya kalau nggak bagus ya kita evaluasi atau bahkan kita close gitu. Tapi ada juga teman-teman yang masih pemula-pemula banget itu harus 100 konten. Karena pasti buat konten pertama itu jelek, kedua jelek. Nah, nanti baru ke 100 konten itu baru sudah pinter ngomong, sudah pinter ambil angle video begitu. Jadi standarnya itu 100 konten gitu. Kalau bikin 5 konten, wah aku bikin 5 konten nggak ada yang lihat. Wah, aduh belum. Cari yang 100 konten begitu ya. Nah, kalau dulu saya 20 konten. Kenapa 20 konten? Karena saya itu high budget ya, kontennya itu wah tinggi gitu. Bikin konten seperti pecah telur itu high budget. Jadi harus benar-benar dipikirkan strateginya. Nah, gitu. Jadi antara 20 sampai 100. Semoga teman-teman nanti silakan sesuaikan diri dengan budgetnya, dengan eh, dengan kemampuannya, dengan waktunya begitu. Dan jangan lupa uji coba, review, evaluasi begitu. Evaluasi maksudnya gimana ketika ini sepi? Oh, kenapa ini sepi ya? Apakah ngomongnya kurang? Apakah temanya kurang winning? Nah, itu jadi nanti dievaluasi terus. Kalau saya per 5 konten itu saya evaluasi begitu. Oh, kenapa ya? Bahkan sampai sekarang itu ketika konten sepi itu kita evaluasi. Oh, kenapa ya sepi ya? Apakah kontennya kurang menarik? Apakah pembahasannya ini sudah terlalu banyak begitu? Jadi seperti itu, evaluasi terus. Nah, kemudian dengarkan saran netizen yang membangun begitu ya, teman-teman. Jadi misal dulu itu ini misal saya sendiri ya. Contoh pecah telur dulu itu narasumbernya berdiri. Berdiri. Kemudian ada beberapa komentar narasumber kasihan, kasih tempat duduk dong biar bisa jenak ngomongnya ya udah kita kasih tempat. Jadi kayak gitu-gitu. Bahas ini dong, bahas tema-tema yang lagi viral. Ini lagi viral tema domba. Coba angkat peternakan domba. Jadi gitu-gitu. Jadi insya Allah teman-teman nanti ketika sudah menjadi konten kreator, walaupun ada juga netizen yang kurang, yang bahasanya nyinyir ya. Ada juga netizen yang baik, yang dia itu kasih saran-saran kepada kita. Nah itu kita dengarkan. Nah kemudian juga baca momentum. Adaptasi menjadi konten versimu. Nah, saya amati teman-teman di pecah telur itu naiknya itu karena momentum, karena lagi viral. Jadi pertama kali naik misal ya di 2021 waktu pandemi, lagi orang-orang stres dan sebagainya, orang larinya waktu itu ke kalau nggak tanaman hias ya ke apa namanya ikan hias atau budidaya yang hias-hias lah sifatnya. Kita ngangkat waktu itu ikan koi, wah meletak apa meletus gitu loh, melejit banget view-nya. Nah, kemudian waktu itu juga lagi rame-rame RUU Miras waktu itu ya, pernah ada RUU Miras waktu itu. Kita kita ngangkat usaha yang ada mirasnya begitu. Wah, rame lagi begitu. Nah, kemudian kemarin lagi rame-ramenya skincare waktu itu ya, lagi ramenya misal kayak lagi rame-ramenya Mas Gilang 99 itu. Apa namanya? Eh, Juragan 99. Iya, Nah, terus. itu lagi rame kan. Nah, saya juga itu cari narasumber tentang skincare, oh naik lagi gitu. Tentang orang-orang yang ngangkat-ngangkat Lamborghini, saya cari narasumber tentang Lamborghini, oh naik lagi gitu. Jadi coba pelajari momentum, oh apa nih yang lagi rame, gitu. Sesuaikan dengan versimu gitu. Nah hari ini saya sudah mencari, jadi misal hari ini kan lagi rame isu Palestina ya, jadi memang kita juga sangat 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 apa ya, ibaratnya itu concern juga terhadap isu itu ya. Nah, ini saya sedang mencari nih narasumber yang kemudian dia vokal tentang Palestina kayak gitu. Tapi cuma memang belum belum dapat aja gitu. Jadi memang sesuaikan dengan yang lagi rame apa. Jadi kayak kontennya teman-teman itu relate gitu loh. Relate dengan zaman yang hari ini lagi rame apa. Nah, itu apalagi nanti teman-teman tadi saya lihat juga ada beberapa yang dari kota besar. Nah, kota besar itu resource-nya luar biasa banyak gitu loh. Kita di desa, di kampung, di Tulungagung gitu ya. Itu kekurangan resource gitu.
Jadi kadang-kadang ada kita dapat narasumber di Jakarta. Jadi, wah, kita mau ke sana pun harus pikir-pikir apakah nanti harus ada barengan dan lain sebagainya. Jadi resource teman-teman yang ada di kota besar itu sangat sangat dimudahkan begitu. Nah, ini kita juga mohon doa semoga nanti kita bisa nanti mau bikin kantor di Jakarta biar biar juga ada kantor di sana gitu ya. Jadi biar lebih lebih menasional gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi baca momentum itu sangat penting. Dan jangan hanya sekali ya, jadi momentum itu berkali-kali. Kemudian scale up sesuai brand yang terbentuk. Jadi teman-teman, kadang-kadang itu kita berpikir gini, em, apa ya, misal kayak pecah telur ini ya, brandnya apa kalau teman-teman? Jadi coba ini kita sambil diskusi ya. Menurut teman-teman, brand pecah telur itu atau konten pecah telur itu konten tentang apa gitu? Coba saya ingin ingin tahu dari teman-teman. Nggak apa-apa ya Mas ini sambil interaksi nggak apa-apa Mas Mas Firman ya. Boleh, Pak, boleh. Ya silakan silakan teman-teman. Boleh acungkan tangan atau tulis tulis di komentar aja, tulis di komentar aja. Kira-kira kalau pecah telur itu konten tentang apa sih gitu? Coba silakan ketik. Saya nyimak di motivasi, inspirasi bisnis, breakthrough. Wah ini ada ya semua nih. Assalamualaikum Mas Agung, saya penonton setiap dari awal dari KAI sampai saat ini serius ini pecah telur jadi inspirasi saya dari saya punya utang 200 juta sampai sekarang selesai pelunasan. Alhamdulillah. Sekarang hampir selesai pelunasan tanpa uang riba dan tanpa modal semoga nanti saya bisa bicara langsung di Zoom. Nah, nanti kita kasih kesempatan Mas Alvan ya. Daging banget. Juga tanya kesempatan menarik di Oke. Ya, ini ada pertanyaan nanti kita jawab ya. Untuk gear perangkat yang dipakai khususnya kamera tipe apa? Terima kasih nanti kita jawab. Baik, motivasi, inspirasi bisnis, konten video inspirasi, cerita usaha, lunas utang tanpa riba, inovasi dan sharing bisnis, bisnis insight. Saya termasuk yang belum pernah dengar. Wah, ini Mas Priyo Wibowo. Ba- Dan baru sekarang saya tahu inspirasi bisnis. Saya baru scroll-scroll isinya. Konten desain kerja. Ada ya. Jadi memang eh, kadang-kadang program cerita bisnis memberikan cerita inspirasi dan cerita sukses pengusaha dari berbagai data membahas tentang orang sukses. Iya, semuanya benar ya. Nah, kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang brand itu apa ya muncul dari benak teman-teman. Kadang-kadang orang-orang melabeli tentang pecah telur itu apa gitu. Kadang kemarin itu kita di kontak seorang klien begitu ya. Pecah telur termasuk kategori deep review YouTube video gitu. Oh, deep review. Oh, ada ya konten kayak. Jadi memang apa yang kemudian terdeliver ke penonton itu yang menjadi yang kemudian menjadi benak di dia. Nah, itulah brand pecah telur sebenarnya begitu. Nah, kemarin ya yang barusan komen brand tentang resign kerja ini mungkin yang dilihat yang resign gitu. Padahal tidak semua resign, mungkin yang resign cuma cuma 5 atau 10, tapi memang juga banyak juga sih. Nah, jadi scale up sesuai dengan brand yang terbentuk. Nah, kemudian alhamdulillah pecah telur itu mencoba scale up di beberapa segmen teman-teman. Itu tapi nggak kurang berhasil. Contohnya begini. Dulu genre kan kita penggabungan dari dua anu ya, dua item ya. Bisnis dan juga dikemas dengan dokumenter gitu. Em, kita mencoba bisnis bisnis yang tanpa dokumenter itu juga belum ada beberapa yang belum winning dokumenter dengan bisnis dokumenter dengan tema selain bisnis juga belum winning ya jadi memang kita ini mencoba scale up ini kemana ya scale up-nya dengan brand itu juga masih masih kesulitan cuma alhamdulillah kita sudah bisa diterima dengan tema bisnis dokumenter gitu jadi alhamdulillah kita masih di situ oke. Jadi nanti teman-teman scale up sesuai brand yang terbentuk ya gitu lanjut. Bentar, ini link oh, ini. Siap. Tadi ada yang tanya gear, em, sambil saya jawab juga. Gear yang kita pakai itu selalu Sony ya, jadi Sony dan apa namanya
nanti ada tips juga bagi teman-teman yang konten kreator yang belum ada modal. Nah, ini kelihatan ini gearnya Sony. Ini ya, gearnya Sony tipenya Alpha 7 Mark IV yang terbaru. Terus kemudian ini ada lensanya, ada tele, dan juga kalau teman-teman jadi lensa kita ada dua, lensa tele. Terus kemudian yang satunya ada lensa sapu jagat. Kalau teman-teman di dunia itu tahu lah ya lensa sapu jagat itu apa. Jadi dan pasti kita pakai yang G Master ya, yang GM gitu ya. Nah, kalau kita penganut yang harus bagus sekalian gitu ya. Jadi kita nggak mau nanggung gitu. Nah, kalau belum punya yang bagus gimana? Kita sewa gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui, pecah telur itu alatnya sewa itu sampai 100 episode lebih. Jadi pecah telur baru bisa beli gear kita sendiri itu di episode yang mungkin 120, 130 itu baru bisa nabung nyisikan nyisikan untuk beli gear gitu ya. Awalnya sewa. Sewanya berapa gitu. Waktu itu dulu kita ngontrak, bukan ngontrak ya, kayak kayak sewa massal gitu ya. Karena kalau kan alat-alat yang kita bawa banyak ya, nilainya ratusan juta yang kita sewa itu. Dan waktu itu memang banyak penyewaan karena kita mulainya saat pandemi, ada diuntungkan juga memulai saat pandemi. Karena banyak kayak vendor-vendor itu banyak sepi job gitu loh. Jadi kalau kita sewa itu boleh gitu. Dan kita sewanya langsung banyak. Pak, saya sewa untuk 20 episode ya gitu. Cuma nanti saya bayarnya per episode dipakai gitu. Jadi saya langsung sewa 20 episode waktu itu. Tapi bayarnya per bulan ya cuma 4 juta per episode 1 juta waktu itu saya kenanya. Tapi kalau waktu itu sewanya per satu episode itu kena 3 juta karena wah mahal banget ya gitu. Cuma saya berpikir ya grosiran aja gimana Pak? Saya langsung 20 episode gitu. Cuma saya bayarnya tetap per episode gitu. Oh, boleh gitu. Jadi saya sewa 20 episode 20 juta langsung kayaknya kayaknya kontennya rame nih. Saya langsung sewa lagi 100 episode. Jadi sampai 120 episode itu masih sewa alatnya. Nah, itu setelah ngonten setahun atau lebih, nah itu saya baru beli alat gitu. Dan alhamdulillah karena udah yakin dengan gearnya, gearnya ini sudah yakin kontennya jalan. Jadi ketika beli pun mantap gitu. Beli yang bagus gitu. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini yang dengan bisnis tadi. Jadi tadi kan konten konten umum gitu ya. Sekarang saya tip menjadi konten kreator untuk bisnismu gitu. Nah, coba gimana sih cara apa yang beda ketika kita punya bisnis kemudian kita bikin konten kreator untuk bisnis kita? Perlu perlu digali juga nih, kok market bisnismu itu apa gitu. Jadi misal ini teman-teman em, bisnis bisnis untuk anak-anak gitu ya. Anak-anak jadi kayak baby spa atau pemijatan bayi gitu. Kira-kira kontennya apa? Kira-kira siapa marketnya? Apakah konten untuk anak-anak? Bisa jadi. Tapi yang lebih yang sebenarnya market mereka adalah ibu-ibu anak-anak itu kan. Jadi konten yang relate dengan ibu-ibu itu apa? Apakah jadi tips perawatan bayi atau tips rumah tangga yang awet. Jadi coba dari marketnya ibu-ibu dicari, diturunkan. Kira-kira konten yang relate dengan ibu-ibu ini apa? Jadi gitu. Jadi kenali dulu bisnismu, market bisnismu, kemudian cari konten yang relate dengan market bisnismu. Gitu ya. Cari konten yang relate dengan segmen bisnismu. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah branding. Sesuaikan branding konten dengan branding bisnismu. Jadi katakanlah ya kadang-kadang kan bikin konten susah, terus kemudian coba beberapa konten tidak winning, akhirnya ngawut gitu kan. Joget-joget di jalan ya boleh-boleh aja viral, cuma nanti ya branding branding dirimu atau branding kontenmu sama branding bisnismu jadi nggak relate gitu loh, jadi amburadul gitu loh, jadi nggak bagus. Jadi mending nggak viral tapi kontennya sesuai dengan brandingmu walaupun yang lihat sedikit, nanti sambil diperlahan di dievaluasi gitu loh, dievaluasi perlahan daripada viral tapi nggak jeluntrong nanti malah menurunkan image, menurunkan brandnya gitu. Benchmarking ini selalu saya sematkan ya karena kita coba riset belajar dari yang sudah besar. Benchmarking ini adalah apa sih, eh, ada nggak ya brand di konten ini yang brand sesuai brand kita tapi yang sudah besar itu kita pelajari. Syukur-syukur kalau dia ada konten kreator itu kita pelajari. Oh, dia caranya dapatkan cara bikin kontennya seperti ini gitu. Karena memang konten kreator itu
yang bagi pemula terutama ya, itu yang paling besar adalah biaya biaya riset. Riset riset itu membutuhkan biaya dan waktu. Nyoba-nyoba nggak berhasil, nyoba-nyoba itu kan butuh waktu dan biaya. Nah, ketika biasanya kalau pemula itu modalnya terbatas gitu. Jadi kalau bisa ya tetap riset, tes, review, evaluasi, tapi jangan banyak-banyak gitu loh. Nah, dengan cara benchmarking. Dulu sedikit bocoran ya teman-teman, pecah telur itu punya benchmarking juga gitu. Dulu benchmarking benchmarking pecah telur adalah Cap Capung dan juga Kristinali. Jadi dulu waktu itu saya penikmat Cap Capung dan juga Kristinali ya, bagi teman-teman mungkin sudah tahu ya. Cap Capung itu konten-konten eh, di pertanian dikemas juga dengan dokumenter. Wah, asik nih gitu. Kemudian ada juga Kristinali, waktu itu ngetren banget, sekarang sudah nggak update lagi ya dia, ya kayak podcast bisnis begitu, cuma dia menurut saya waktu itu galinya itu sangat deep gitu loh, sangat dalam. Saya suka dengan gayanya. Nah maka dari maka saya dapat inspirasi, saya dapat benchmarking bahasanya dari dua konten itu, kemudian saya gabungkan. Nah, cara cara pengemasannya seperti Cap Capung, cara menginterviewnya seperti Kristinali gitu. Jadi kayak akhirnya jadi di chapter itu secara kemasan dia juga bagus, secara kedalaman konten dia deep, nah gitu. Itu dari benchmarking. Kemudian tetap riset, tes, review, evaluasi itu sangat penting ya teman-teman. Nah, potensi pendapatan konten ala ala pecah telur. Jadi ini kayaknya sudah mulai akhir nih teman-teman. Nah, nanti kita banyak kita jawab aja. Pendapatan pecah konten kreator itu dari mana sih gitu ya? Ini versinya pecah telur ya. Nanti tentu beberapa konten kreator sangat sangat berbeda dengan ini. AdSense jelas ya gitu. Cuma kita tidak ngandalin dari AdSense ya. Ini karena konteksnya YouTube jadi AdSense ya. Kalau AdSense itu kalau di kita ya, kalau teman-teman ngandalin AdSense dengan tema dengan katakanlah pecah telur itu kan termasuk high cost konten ya. Kita hari ini tuh punya 9 tim ya, 9 tim, 4 editor, 3 kameramen, 1 tim kreatif, terus satu lagi itu yang bagian cari riset narasumber. Jadi 9 tim itu ketika ngandelin dari AdSense jelas kurang, teman-teman. Apalagi kita adalah tema bisnis. Tema bisnis itu ya benar-benar benar mungkin agak banyak view-nya, tapi tidak sebanyak yang mungkin yang artis, atau tidak sebanyak yang konten-konten yang mungkin ringan dan sebagainya. Tentu kita dari yang lain juga. AdSense alhamdulillah cukup untuk bayar teman-teman, untuk gaji teman-teman alhamdulillah cukup gitu. Jadi AdSense itu kalau kita proporsionalnya itu untuk gaji teman-teman. Lebih-lebih dikit alhamdulillah gitu ya. Tapi tidak, kalau yang dari kita untuk kita sendiri kita nggak ngandalin dari AdSense. Nah, yang termasuk kita menunjang itu dari liputan undangan teman-teman. Jadi alhamdulillah ada beberapa beberapa di pecah telur itu yang ada liputan undangan. Tentu tidak semua liputan undangan kita terima ya teman-teman. Kita tetap harus memfilter brand apa, siapa orangnya, kemudian juga kita melihat selebgram dan sebagainya. Tapi memang ketika ada liputan undangan ini sangat membantu kita tuh. Alhamdulillah setiap bulan selalu ada ya, 1, 2, 3 gitu selalu ada di sela-sela yang YouTube bias YouTube. Jadi di kita itu ada YouTube yang kita benar-benar konten, atau kemudian ada yang kemudian liputan undangan. Cuma memang tidak kelihatan ya gitu. Jadi liputan undangan itu tidak, apa bedanya liputan undangan dengan liputan biasa? Secara hasil memang tidak begitu kelihatan. Cuma memang bagi teman-teman yang paham tentang visual tahu gitu ya. Karena kita biasanya liputan undangan itu kita buatnya lebih serius, secara visual lebih bagus, kemudian secara kerapatan gambar itu lebih lebih rapi, lebih tertata. Karena kita buatnya biasanya 2 hari 3 hari gitu. Kalau liputan biasa kita bikinnya sehari. Jadi paginya interview sampai siang, siang sampai sore, kemudian ngambil footage, ngambil tentang usahanya usahanya. Tapi kalau tentang tentang liputan undangan itu biasanya kita 2 hari 3 hari gitu. Jadi misal kita ke Semarang, kita ke Jakarta, itu kita itu 3 hari itu di sananya aja ya. Misalkan kalau sama perjalanannya bisa sampai 5 hari begitu ya. 5 hari sama dua kali PP itu seperti itu. Jadi itu biasanya lebih padat, kabarnya lebih manis, lebih lebih asik untuk disimak. Jadi liputan undangan ini alhamdulillah juga sampai saat ini dari mungkin kita dapat liputan undangan setelah bulan ke-6 ya, kira-kira kita upload pertama itu Februari, 6 bulan kemudian kita sudah dapat liputan undangan, sampai sekarang selalu ada alhamdulillah. Nah, itu kemudian yang menghidupi kita
income tambahan selain AdSense, dan itu juga nominalnya lebih besar kadang-kadang dari AdSense. Sering lebih besar daripada AdSense secara nominal yang didapatkan. Kemudian brand kolaborasi, alhamdulillah, jadi Pecah Telur sudah berkolaborasi dengan beberapa brand. Waktu itu ada Fit Skin, kalau teman-teman lihat kosmetik gitu kan. Alhamdulillah itu juga ada banyak income yang datang ke kita. Ada juga brand Saher yang sedang kita develop tentang herbal. Terus ada juga kemarin kalau teman-teman ngikutin Pecah Telur, ada Pecah Telur Snack waktu itu juga lumayan nambah income, nambah-nambah kita gitu. Jadi kolaborasi dengan brand. Begitu. Kemudian yang terakhir ini yang sedang kita develop adalah pelatihan bisnis Pecah Telur Academy. Jadi ini sebenarnya sudah kita develop sejak lama ya, dan sejak lama banget, sejak Agustus mungkin. Agustus 2021 kita sudah kepikiran mau bikin Pecah Telur Academy. Cuma memang karena tipikal tim kita kan tipikal tim perfeksionis gitu ya. Jadi kalau nggak perfect itu nggak jalan-jalan gitu. Itu sudah kita godok mungkin 2 tahun ya. Nah, alhamdulillah kita menemukan pola yang tepat ini sambil pengenalan tipis-tipis teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita menemukan pola yang tepat yang menurut kita paling oke nih gitu. Akan kita rilis di tahun 2024 awal. Jadi yang ada apa ya? Kayak pelatihan bisnis itu kan biasanya per satu tema. Jadi kita ingin menghadirkan pelatihan bisnis tapi bentuknya online ya. Itu seperti Netflix teman-teman. Jadi bayarnya bulanan tapi dapatnya banyak banget gitu loh. Bisa mau lihat film apa aja di situ bisa gitu. Itu sedang kita develop. Nah, dengan cara apa? Tentu kalau kita bikin aplikasi sendiri kan sangat mahal ya. Nah, di Pecah Telur itu di channel YouTube itu ternyata ada sistem namanya membership. Nah, membership itu nanti teman-teman eh, bisa daftar di situ. Tapi saat ini belum kita update ya. Insya Allah kita akan update per Januari 2024. Membayar situ ada bulanan gitu. Tapi konten-kontennya daging semua. Insya Allah daging semua. Kita menghadirkan praktisi-praktisi bisnis yang benar-benar luar biasa di situ, dan teman-teman bayarannya cuma murah gitu loh. Itu yang ingin kita solusikan. Karena visi kita itu ingin membersamai teman-teman supaya bertumbuh gitu. Kita juga bisa memformulasikan sehingga kita juga ada keuntungan, narasumber juga dapat royalti lah begitu. Dan teman-teman UMKM itu bisa membayar dengan harga yang murah tapi dapatnya banyak. Nah, itu yang sedang kita formulasikan. Oke, jadi ini juga mungkin teman-teman konten kreator di luar sana ada juga yang jual merchandise, tapi kebetulan kita belum belum winning jual merchandise, belum belum kemarin coba ngeluarkan tapi belum winning. Ada juga yang jadi banyak banyak cara mendapatkan uang dari konten kreator ini. Endorse juga ada banyak yang dapat dari endorse gitu. Gitu ada jadi banyak banyak cara mendapatkan uang dari konten kreator. Tapi kembali lagi ke poin tadi adalah konten kreator itu sebuah usaha atau boleh dibilang sebuah usaha ya, usaha dengan modal yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi dengan potensi penghasilan yang tidak terbatas gitu. Belum lagi nanti ketika dia personal personal brandingnya dapat, bisa menjadi influencer dan sebagainya. Cuma memang kalau saya tidak membranding diri saya sendiri, jadi yang saya branding adalah Pecah Telurnya, dan memang lah saya lebih senang di situ. Cuma tapi nggak tahu juga ke depan kalau kalau ingin personal branding ya. Mungkin itu dulu dari saya. Habis ini langsung tanya jawab. Eh, saya kembalikan lagi kepada Mas Firman. Terima kasih atas waktu yang dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas insight-nya yang sangat daging semua tadi. Mulai dari tips menjadi konten kreator, ada 6 tips tadi. Ada sesuaikan diri dengan diri sendiri dulu. Kalau mau bikin konten tuh yang gue banget gitu loh bahasa kerennya gitu. Lalu eh, selalu untuk menjadi konsisten. Jadi nggak cuma karena aku lihat channel YouTube Pecah Telur gitu, aku bikin konten gitu. Satu keren terus besok-besoknya males lagi gitu karena ya itu endingnya konsisten, kata kuncinya itu. Lalu uji coba, review, habis itu evaluasi. Lalu jangan lupa dengarkan saran netizen atau mungkin saran teman-teman yang ada di sekitarmu, baca momentum juga, lalu scale up sesuai brand yang kamu bentuk. Konten kreator untuk bisnismu, yang pertama kenali pasar, branding, benchmarking. Jadi
Kamu pengen matok siapa sih? Mungkin semua ini mungkin benchmarkingnya dari pecah telur mungkin ya. Riset, tes, dan review serta evaluasi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ya ada sesi pertanyaan. Bentar, kita pilih dulu. ah Mungkin ada yang udah daftar main Indibis atau mungkin yang udah follow Instagram Indibis Kediri bisa chat mungkin. Aku udah follow Instagram Indibis Kediri Kak gitu. Barangkali udah ada yang pertama Oh, dari sudah ini ini. Kak Khairiah ini dulu. Silahkan bertanya. Khairiah El Marwiyah. Ya, oke. Makasih Mas. Siap. Sebelumnya saya mohon izin off cam karena lagi di jalan. Izin tanya Pak Agung. Tadi saya juga sempat udah drop di kolom chat. Kan saya itu juga lagi memulai bisnis Mas dan pengen upload konten gitu di Instagram sama TikTok. Nah, yang ada banyak orang yang bilang kalau TikTok sama Instagram itu trennya beda. Nah, jadi adakah kiat-kiat dari Pak Agung ketika kita mau ngupload di Instagram sama TikTok itu bagaimana caranya dan mungkin ada kiat khusus supaya kita bisa menggait penonton dan juga bisa viral sesuai dengan penonton yang kita inginkan. Dan yang kedua, saya ingin tanya, kan saat ini saya tuh pengen konten tapi pakai handphone gitu. Nah, kira-kira ada trik dan tips supaya ketika kita mengupload atau membuat konten itu pakai handphone itu bagus dan tidak pecah gitu ketika kita upload di sosial media. Terima kasih. Itu aja, Pak. Oke, jadi Siap. Lanjut pertanyaan. aja Mas, nanti jawabnya belakangan. Oke, siap. Di intinya tadi tuh biar tren di TikTok kan beda sama Instagram katanya gitu sama cara ngonten lewat kalau pakai HP aja. Oke, yang kedua mungkin ada dari ini Mas Zulfa Lanang bisa pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Zulfa Lanang, kebetulan juga konten kreator di berbagai platform dan seperti yang disampaikan dari Mas Agung tadi, bahwasanya selama ini saya kurang lebih juga sudah 2 tahun dan cuma mengandalkan dari pendapatan AdSense saja. Dan ini saya rasa semakin sini semakin kurang, juga kurang optimal. Di endorse pun juga kurang optimal karena audiens saya itu anak-anak. Saya basicnya konten kreator entertainment anak-anak. Terus sekarang baru coba jualan bikin produk sendiri. Seperti itu. Tapi kendalanya itu seperti ini. Kebetulan konten saya ada 2, layang-layang sama mercon. Mercon ini identik dengan bulan Ramadan. Nah, kemarin itu bingung, kalau layang-layang kan bisa jualan, kalau mercon kemungkinan tidak bisa karena sedikit berbahaya gitu. Jadi kemarin saya coba cari alternatif, ketemu solusinya bikin produk fashion baju khusus untuk koko anak-anak. Seperti itu. Nah, untuk yang saya tanyakan ini, bagaimana cara mengkonversikan dari konten yang saya buat untuk menjual produk saya, yaitu koko anak-anak yang rencananya akan saya mulai jualan nanti sebelum Ramadan di tahun 2024. Karena kan target audiennya anak-anak, tetapi nanti yang membeli itu pasti kan dari orang tua. Nah, saya kebingungan dari cara konversinya itu bagaimana. Mungkin ada tips dan triknya dari Mas Agung. Terima kasih. Oke, jadi lebih ke mungkin minta tips atau trik dari Pak Agung gimana sih caranya bikin konten eh yang produk ini di mana yang mengkonsumsi itu anak-anak, tapi gimana biar bapak atau ibunya itu minat gitu ya Mas ya buat membelinya mungkin Ya, betul Mas. lewat konten pastinya. Oke. Terus yang kedua mungkin Pak Agung yang mau memilih, Pak Agung hari tadi yang mau memilih.
Gimana Pak Agung hari tadi yang Saya pilih yang angkat tangan aja ya. iya ya. Ini Mas yang duluan sepertinya tadi Mas ini ya, Mas Adi kalau nggak salah tadi yang duluan angkat tangan dari tadi. Adinya ada dua, Silakan Mas. Mas Adi. Adi atau Yang Adinata? Adi aja. Oh, Adi aja. Yang Adi aja. Ya, ini di HP Pak, soalnya suaranya kurang terdengar. Sama aja sih Pak. Oh, sama aja Mas. Iya. Adinata sama itu sama. Adinata bukan Pak. Adi HP Pak Oh, iya. buat input suara di mic. Siap. Silakan. Izin Pak Agung, perkenalkan nama saya Adi dari Bandung. Ini baru mau terjun ke konten kreator nih Pak. Itu tips and triknya cara persaingan dalam industri kreatif itu seperti apa ya Pak? Dan pasti ada rasa bosan gitu Pak dan suntuk kalau misalkan dalam bikin konten atau seperti itu Pak. Sekian Pak. Siap. Terima kasih. Lanjut. Atau ini dulu kali ya. Gimana Mas Firman? Itu mungkin Satu Mas lagi. ya, karena kita batasi 4 pertanyaan aja Pak ya, karena untuk waktu juga dan Siap. dia nanti. Jangan lupa yang ini terakhir yang bertanya, pertanyaannya yang lebih mungkin karena cara bikin jadwal tadi kan udah dibahas lewat materi tadi, mungkin yang lebih spesifik, mungkin lebih berbeda gitu agar pertanyaannya tuh biar bisa mendapat insight baru buat teman-teman gitu. Oke, Mas Andrian Adinata bisa dipersilakan. Nah ya, Adinata silakan. Selamat sore Pak Agung. Sore. Perkenalkan nama saya Andriana Dinata dari Lampung. Izin bertanya, yang pertama, tips membuat konten di IG Story yang singkat dan tidak monoton, Pak. Yang kedua, apa tantangan terbesar pecah telur dalam memulai konten kreator, Kak? Terima kasih. Nggak begitu dengar ya? Jadi yang terakhir tadi saya dengar yang pertama Mas bisa diulangi. Tips membuat konten di IG Story yang singkat agar menarik audiens, agar tidak IG Story ya? Ya, agar tidak menonton Pak. Terima kasih. IG Story aja. Ya, sama yang kedua itu tadi tantangan terbesar pecah telur sih. Mungkin rata-rata pertanyaannya hampir sama ya Pak ya. Mulai dari Siap. ya hampir sama semua. Bisa jawab dari pertanyaan pertama Pak Agung, cara menggait audiens yang dimana sebenarnya itu intinya mereka semua keterbatasan device kayak dari HP gitu Pak. Oke, baik, siap. Ini wajahku kelihatan nggak Mas? Kelihatan Pak. Aku nggak lihat wajahku, Dewi mau ketemu ini. Baik, siap. Oke, jadi yang pertama adalah dari ibu-ibu tadi ya, yang tidak bisa menampilkan wajah karena sedang di perjalanan, IG dan TikTok. Nah, jadi ada gini teman-teman. Hari ini pecah telur itu ada di multi device ya, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook. Ini yang terakhir yang kita aktifkan di Facebook. Cuma itu tidak kita mulai barengan. Kita fokus di pecah telur aja, itu kisaran mungkin setahun lebih. Baru kita ada di TikTok. Kemudian setelah dari TikTok, Instagram dulu. Jadi pecah telur di YouTube sambil Instagram. Instagram itu hampir barengan karena fungsinya berbeda. Kalau Instagram itu untuk menampilkan teaser-teaser, terus kemudian untuk motong-motong gitu. Jadi coba difokuskan Ibu. Jadi memang di IG dan TikTok itu berbeda. Tapi coba fokuskan di salah satu. Jadi misal Ibu fokus di TikTok dulu atau fokus di Instagram dulu. Terus kemudian
karena walaupun berbeda kan formatnya sama di potret apa landscape, formatnya potret, yang lain itu hanya untuk apa namanya itu mirroring gitu loh ya, bahasanya mirroring. Jadi, nah coba dikenali. Nah, ibu winningnya apa di konten Instagram, di TikTok itu beda. Jadi katakanlah ibu fokus dulu, katakanlah di TikTok dulu. Oke, di TikTok. Nah, dicoba dulu, Bu. Jadi ada eh, tes, review, evaluasi tadi. Jadi apakah ibu dengan personal dulu dicoba dioptimalkan, misal kayak kasih tips-tips dengan menampilkan wajah, atau kasih cerita atau kasih apa. Kalau ibu tidak pede ya udah, jadi eh, me- dengan prosesnya. Jadi kalau ada aktivitas bisnis dengan konten yang ada aktivitas bisnisnya, dicoba dulu. Jadi memang dicoba-coba yang winning itu apa. Jadi tidak selalu winning di sini juga winning di ibu, atau winning tidak winning di sana tidak winning di ibu. Jadi belum. Jadi coba-coba dulu tes, jadi yang kayak tadi benchmarking harus ada, coba eh, nyusun ide-ide yang kreatif dari melihat-melihat konten orang lain, terus kemudian dites, dicoba, di review dan evaluasi itu dilakukan terus-menerus. Begitu. Dan fokus di salah satu kalau masih pemula, karena keterbatasan device. Pakai HP pun ada yang bagus ya, pakai HP pun tidak menghalangi untuk menjadi bagus ya. Yang penting ditingkatkan skillnya, skill mengambil angle, skill skill bagaimana mengedit video gitu. Itu selalu ditingkatkan. Nah, kalau saya itu dengan cara menggandeng partner yang sudah pinter gitu. Kalau saya, Bu ya. Kalau saya itu dengan menggandeng partner yang sudah pinter di visual, video visual. Karena saya hari ini katanya kan zamannya kolaborasi ya. Jadi saya fokusnya di ide konten bisnisnya, menggali narasumber. Nah, teman saya yang pinter saya gandeng. Ayo kita join bareng, kita bisnis bareng begitu. Jadi kalau saya juga ada poin seperti itu, kolaborasi. Jadi fokus salah satu ya Bu ya, TikTok dulu atau Instagram dulu. Nah, yang lain mirroring. Kalau resource-nya masih terbatas, kalau SDM-nya masih terbatas gitu. Nah, itu nanti di breakdown begitu. Semoga bisa menjawab dan mencerahkan Ibu yang tadi. Tips jualan koko anak-anak di konten anak-anak. Jadi memang ini agak susah juga ya, karena yang mengambil keputusan beli-beli itu beli-beli itu adalah ibunya atau bapaknya. Tapi juga kadang-kadang bapak atau ibu itu ketika beli, kan kadang misal ya bapak-bapak atau ibu-ibu beli untuk anaknya, kan ditanya anaknya mau yang seperti apa, kan gitu ya, itu bisa jadi juga gitu. Jadi kasih model yang bagus, kasih penjelasan yang bagus, itu bisa jadi ya dicoba aja Mas, dicoba aja eh, konten anak-anak yang bagus, menampilkan baju yang bagus, tentang idenya dibuat kreatif aja, tidak tidak melulu review. Jadi kadang-kadang konten anak-anak sambil pakai, anak-anak ada yang pakai baju itu, nanti jadi intinya yang sekreatif aja gitu ya. Biar anak-anak yang lain yang menonton itu juga ada keinginan beli seperti ini. Contoh anak saya itu kalau beli juga kadang-kadang ingin seperti ini gitu ya. Itu bisa jadi terjadi. Cuma memang yang intinya dicoba aja, dicoba bikin konten yang menarik, ada talent anak-anak yang pakai baju itu, atau kemudian ada pop up yang di situ gitu ya. Jadi memang tadi Mas saya juga mengeluhkan ketika AdSense ya sudah mulai menurun, betul ya. Apalagi saat ini ya AdSense semakin turun, jadi harus pinter-pinter cari peluang. Termasuk tadi eh, ya dengan jualan baju koko tadi juga, koko anak-anak tadi juga bagus gitu ya. Nah, terus kemudian yang saya pahami seperti ini Mas. Jadi kemampuan dulu, saya fokus YouTube itu, jadi gini, saya mau jualan itu hanya YouTube aja gitu ya, hanya YouTube aja. Kayak saya mau jualan apa namanya, fit skin waktu itu di YouTube aja. Ternyata nggak bisa hanya hanya mengandalkan YouTube, nggak bisa hanya mengandalkan konten kreator. Harus ada, kita juga nginstal tim digital. Tim digital itu apa? Ada admin sosial. Jadi satu persatu. Jadi ketika ada keuntungan,
Oh, kita nambah tim nih, tambah yang admin media sosial. Admin tujuannya apa? Nanti memfollow up yang mau beli-beli atau menambah database kontak yang untuk di follow up bisnis. Oh, nambah lagi misal ada dana, ada budget, nambah belajar tim advertiser, tim ngiklan gitu. Jadi memang seorang content creator kalau mau nanti juga bertumbuh, ya harus belajar bisnis gitu. Eh, kalau saya tuh orangnya suka berpartner ya. Jadi kemarin itu saya kurangnya itu hanya mengandalkan traffic organik untuk bisnis. Nah, ternyata kurang. Nah, sekarang saya tuh mau nambah tim advertiser di bidang kami. Jadi ketika ada kolaborasi bisnis, wah ini ada tim yang bagian ngiklan gitu. Jadi dari traffic organiknya dapat, dari advertisernya juga dapat. Nah, itu kalau saya yang saya lakukan. Jadi ya terus belajar ya, terus belajar, terus nanti bisa sharing-sharing juga dengan teman-teman yang lain. Semoga makin sukses ya yang bertanya tadi. Persaingan industri kreatif mengatasi bosan. Pertanyaan selanjutnya. Memang persaingan industri kreatif itu hari ini tuh gila ya, luar biasa. Jadi karena orang sudah melek ya bahwa industri kreatif itu potensinya luar biasa, income-nya luar biasa kalau sudah di atas ya. Itu luar biasa. Jadi persaingannya juga luar biasa. Maka yang perlu kita ranah saing itu ada dua. Ada dua ya ranah saingnya. Pertama adalah isi konten, tentang kontennya itu sendiri. Jadi tentang manfaat konten itu sendiri. Apakah ini menjadi solusi orang lain? Apakah ini menarik kontennya? Apakah ini sesuatu yang baru? Nah ini harus dipikirkan persaingannya di sini. Yang kedua adalah kemasannya. Kemasannya itu apa? Kemasan itu ya tentang kayak visual itu kemasan, cara ngambil gambar, kreatif. Jadi sesuatu yang sama, kayak misalnya kayak gini ya teman-teman. Tips bisnis atau liputan bisnis dari dulu kan sudah ada. Cuma kemasannya aja yang beda-beda. Ada yang model podcast, ada podcastnya pun ada podcast di rumah, ada podcast di luar, ada podcast bareng-bareng. Sekarang lagi ngeter juga Podhub ya, ada juga yang dokumenter. Jadi itu namanya kemasan. Jadi kreatifnya di situ. Jadi persaingan di isi konten dan persaingan di kemasannya. Ini yang kemudian kita perlu riset berkali-kali dengan kemampuan yang kayak tadi di materi tadi ya, sesuaikan dengan diri sendiri, kelebihan apa yang diri sendiri. Jadi gini loh teman-teman. Kalau teman-teman itu sudah ahli di situ apa, sudah senang di situ, sudah passion di situ, insya Allah teman-teman itu di situ lebih ahli daripada yang lain, ya kan? Jadi misal saya itu eh, apa namanya eh, bisnis ya konten bisnis. Insya Allah saya akan lebih ahli daripada teman-teman yang tidak bisnis kan gitu ya. Jadi ketika teman-teman itu bidangmu itu, Insya Allah teman-teman itu lebih ahli daripada orang yang tidak di situ gitu. Ada orang itu gini, eh eh, anggrek ya anggrek. Jadi kenapa kalau pemula ya ini kalau berbeda juga yang sudah ada support. Kalau pemula bisnis dengan passion itu baik ya karena ketika kita passion, insya Allah kita lebih ahli daripada yang lain gitu di bidang yang kita geluti ini karena kita suka, kita melakukannya sudah lama gitu. Begitu kira-kira ya persaingan industri kreatif. Jadi salah satu dulu kenapa saya bikin kontennya itu bagus ya. Menurut saya ini jadi mendeklarasikan diri ya. Mohon maaf kalau yang melihat data tidak bagus. Tapi menurut saya itu sudah saya lakukan semaksimal mungkin. Kenapa saya bikin visualnya saya perhatikan betul, kameramennya saya perhatikan betul. Karena waktu itu ada yang komen gini, industri konten kreator itu bukan Hollywood ya atau bukan Bollywood ya. Tidak perlu sebagus mungkin, yang penting konsisten. Cuma waktu saya memulai itu banyak banget. Setiap menit itu banyak banget konten kreator yang upload video. Kalau kita nggak bagus, gimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa mendapatkan penonton? Nah, itu yang kemudian kita pikirkan. Jadi sedari awal, maka kalau dilihat konten pecah telur dari awal sudah bagus gitu ya. Sudah ada drone, sudah kita perhatikan angle-nya. Nah, itu yang kemudian ya kita harus meningkatkan skill kita gitu. Harus karena bersaing banget gitu. Mengatasi bosan betul sekali. Jadi bosan banget ya kadang-kadang ya. Tapi kalau itu sudah berangkat dari hobi, berangkat dari kemauan diri ya, mungkin cuma lelah bukan bosan ya. Jadi kalau saya tuh boring itu saya istirahat beberapa hari, cari kegiatan yang lain, habis itu semangat lagi gitu. Jadi apalagi nanti kalau sudah ada tim, sudah ada yang harus kita nafkahi, ada anak-anak, ada istri, ada tim yang harus kita gaji tiap bulan, itu bosan itu kadang-kadang istirahat aja nanti sudah recharge lagi itu semangatnya. Begitu. IG story dari yang Lampung tadi. IG story itu harus
pecah telur itu, kalau pecah telur yang paling banyak, IG story yang paling lihat, yang paling banyak. Kadang-kadang IG story pecah telur itu bisa lihat sampai 20.000 orang. Itu biasanya itu yang tanya jawab gitu loh. Hari ini apa yang membuat teman-teman itu semangat lagi ya gitu. Apa yang membuat teman-teman itu sekarang teman-teman ada di kondisi apa? Kan ada kolom komentar, ada kolom jawab itu. Nah, itu biasanya banyak. Nah, kemudian kita jawab, kita replay gitu. Itu biasanya banyak kalau kalau dipecah telur seperti itu. Nah, teman yang tanya tadi, coba-coba aja, jangan monoton ya. Selalu explore-nya gimana kalau kita stuck? Ya lihat story-nya orang-orang gitu ya. Lihat story-story orang, apa yang membuatmu suka, apa yang membuatmu bertahan itu dicatat. Nah, kemudian dibuat versimu. Oh, gini gimana lihat. Kalau gagal, bukan gagal ya, kurang banyak ini. Jadi selalu uji coba, inovasi gitu ya. Itu yang membuat berbeda. Kira-kira itu dulu 4 pertanyaan, semoga bisa menjawab. Gitu ya Mas Firman ya. Siapa? Sama tadi ini sih katanya yang terakhir itu tantangan terbesar pecah telur itu apa sih Pak ketika membangun channel YouTube ini? Tantangan yang mungkin kayak hampir nyerah gitu lah, tapi tetap survive lagi gitu. Hampir nyerah ya. Jadi yang hampir nyerah itu dulu saya cari editor, Mas. Saya cari editor itu wah sampai hampir hopeless ya. Jadi alhamdulillah ketika konten kita sudah mulai diterima, itu cari editor itu susah banget. Susahnya nggak ketulungan gitu ya. Jadi eh, dengan gaji yang tidak banyak, jadi di gaji yang tidak banyak, kemudian bagaimana bisa merekrut tim-tim yang sudah berpengalaman gitu. Jadi saya tuh buka lowongan editor itu hampir belasan kali. Dan di kita agak ketat ya. Jadi kita mau cari yang sudah berpengalaman, yang sudah ada portofolio, tapi mau tinggal di Tulungagung dan mau digaji dengan UMR Tulungagung lebih sedikit gitulah. Nah, itu yang kemudian challenge tantangan. Nah, itu saya buka loker pertama kali. Wah, nggak ada yang masuk gitu. Ataupun buka loker yang kedua. Masuk, terus kemudian sudah kita biayai datang. Jadi di kita ada trial ya. Trial itu misal dari orang dari Cirebon, itu kita biayai datang ke Tulungagung. Kita belikan tiket pulang pergi. Nanti waktu di sini kita gaji 1 kali edit video. Trial. Itu yang nggak lolos sampai ke level trial itu juga banyak ya. Jadi kayak sudah kita biayai tiket pulang pergi ke jauh kan luar kota ya. Sudah kita bayar tapi ternyata nggak bagus pekerjaannya atau attitude-nya yang kurang bagus. Atau kita suka ternyata dia nggak nyaman tinggal di sini gitu. Jadi itu kita buka loker sampai belasan kali. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya editor yang sudah proper lah ya. Alhamdulillah ada 4 orang editor dari 4 provinsi. Editor kita itu jauh banget. Ada yang editor pertama kali itu Nganjuk, masih Jawa Timuran. Sorry, Jombang. Jombang masih Jawa Timur, alhamdulillah yang sekarang jadi editor yang kita bisa andalkan. Yang kedua itu editor dari Bontang, Kalimantan Timur. Tinggal di sini, kerja di sini gitu. Yang ketiga itu dari Jogja, yang keempat dari Cirebon. Nah, memang kita ada sediakan mes di sini ya di Tulungagung. Tantangannya banyak ya beragam. Itu pernah di level cari editor. Kemudian pernah juga video itu sepi, teman-teman. Sepi itu bukan hanya 1 video, 2 video, 3 video. Sampai 8 kali video. Wah, ini kita pusing. Kenapa ya? Apakah ini akhir dari pecah telur ya gitu. Apakah orang-orang sudah bosan dari pecah telur gitu. Apakah dari itu jadi 8 konten sepi itu wah itu juga kita harus inovasi. Nah, ternyata mungkin time konten yang kita pilih kurang tepat atau jadi ya inovasi dikit-dikit aja insya Allah sudah kembali lagi. Jadi itulah insya Allah tantangan yang kita hadapin. Oke, Pak. Konten Mas Irwan. Siap, keren sekali. Pak ada yang tanya tadi itu eh PowerPoint-nya tadi boleh di-share nggak, Pak? Boleh. Boleh. Silakan. Nah, Nanti saya share ke Mas Firman ya, nanti bisa ya, di-share ke yang minta ya. siap. Nanti langsung aja malam kalau udah di-share, cek aja di story-nya Indibis Kediri. Nanti di sana ada link buat kalian yang mau download. Nanti bisa download di situ. Oke. Ini mungkin ada yang nanya, Pak, lagi butuhin editor lagi, Pak, info locker gitu katanya.
Udah Saat penuh ini Pak ya? belum ada. Nah, ini belum ada. Nanti kalau mungkin Pak Agung mau buka lagi silahkan follow Instagramnya juga pecahtelur.id kalau Instagramnya Pak ya. Betul. Kalau YouTube-nya pecah telur aja. Oke, karena keterbatasan waktu mungkin Pak ya, mungkin harus kita akhiri sampai di sini. Siap. Tapi sebelum itu, semoga lain kali kita bisa ketemu lagi Pak ya, bisa ngopi ke rumah jenengan di hutan kota lagi Pak. Siap. Jenengan super Siap, gempol Pak siap. ya. Nggih. Iya, kalau rumah saya sumber Kebal. Oke, Teman-teman yang masih penasaran atau masih ada pertanyaan, follow Instagram saya, namanya Agung Hartadi. I-nya 2 kali, ini Agung dua kali. Hartadi, Oke, DM situ aja di situ. Teman-teman yang ikut pelatihan ini saya prioritaskan. Jadi nanti siap. bilang aja saya ikut pelatihan di Indibis, saya mau bertanya, sharing-sharing boleh. Jadi di situ, karena keterbatasan waktu di sini, insya Allah kita lanjutkan di Instagram ya. Atau Sebelum di bio-nya pecahtelur.id itu ada. Sekarang sudah saya tampilkan IG saya di situ. Jadi teman-teman bisa follow, nanti bisa tanya-tanya di situ. siap. Welcome, Barangkali silakan. Mau main ke Tulungagung, silakan sama Mas Firman, monggo. ya, barangkali mau juga ini ikut Pecah Telur Akademi, katanya mau bikin Pecah Telur Akademi, Pak. Siap. Ya, Daftar Akademi ditunggu di Januari. oke. Nanti barangkali Pak Agung butuh tempat nih, mau webinar atau mau acara offline, aulanya Telkom Kediri siap buat support, Siap, Pak ya. siap. Sebelumnya Ini teman-teman, ya, gimana Pak? Indibis Kediri luar biasa, supportnya luar Terima biasa. kasih Terima Pak, kasih. sama-sama. Jenengan juga keren mau jadi narasumber kami. Makasih banget Pak. Sebelumnya teman-teman yang off kamera mau kita foto dulu buat dokumentasi, bisa dinyalakan dulu kameranya. Ayo kita selfie bareng-bareng. Kita selfie bareng-bareng. Kapan lagi selfie sama Pak Agung Hartadi, gitu kan? Bentar Pak. Dah. Ayo semuanya dinyalain dulu kameranya. Oke, wah Ayo banyak banget dinyalakan ternyata yang teman-teman, sudah kita selfie dinyalakan. bareng. Jangan lupa teman-teman buat nanti yang masih ada pertanyaan bisa langsung aja DM di Instagramnya Pak Agung Hartadi, I-nya 2. Nanti bilang aja saya ikut pelatihannya di Indibis Kediri nanti akan diprioritaskan Pak ya begitu Pak ya. Siap, siap. Nanti saya prioritaskan untuk dijawab. Siap, terima kasih Pak. Ntar bisa pose seperti ini Pak. Seperti ini semuanya. Gimana? Gini. Tangannya gini, tangannya yang Gimana? kanan. Ya, begini. Tangannya satu menggenggam kayak Telkom gitu Pak. Oh, Oh gitu siap. ya. Oke, ntar saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sore hari ini. Mungkin buat yang nanya, Mas nanti share PPT-nya di mana? Di Instagramnya Indibis Kediri. Kalau mau lihat recordnya mungkin ada akan kita share di story-nya. Mungkin nanti akan kami upload di YouTube. Sebelumnya terima kasih buat Pak Agung Hartadi, buat Pak Agung Rianto, manajer Indibis Kediri, buat semuanya para partisipan yang hadir. Terima kasih sudah join Insek di sore hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Join Insek ditutup. Makasih semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf banyak salah ya. Siap.